Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran biologi hari ini. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Kita hari ini akan belajar tentang sel punca atau stem cell, tumor, dan kanker. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui tentang sel punca atau stem cell dan abnormalitas sel-sel pada penyakit tumor atau kanker dan penyebabnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sel punca atau stem cell? Nah, kata sel punca ini berasal dari kata punca yang berarti awal mula, sehingga sel punca ini atau stem cell merupakan sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Sel punca itu sudah ada sejak awal kehidupan saat embrio. Nah, kemudian sel punca ini membentuk sekitar 200 jenis sel yang berada pada tubuh. Karakteristik sel punca. Nah, karakteristiknya yang pertama itu belum berdiferensiasi. Nah, belum berdiferensiasi di sini maksudnya belum memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik. Yang kedua, di sini mampu memperbanyak diri atau replikasi. Contohnya nih, pada gambar kan itu masih satu sel punca, itu terus bereplikasi menjadi 4. Nah, yang ketiga, dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Ini di gambarnya ada diferensiasi itu terbagi menjadi 4 ya. Ada sel menjadi sel darah, sel saraf. Nah, selanjutnya ada sifat sel punca. Sifat sel punca di sini ada 2. Yang pertama itu pluripoten. Apa sih yang dimaksud dengan pluripoten? Pluripoten merupakan kemampuan sel untuk berdiferensiasi menjadi sel tubuh apapun yang berasal dari ketiga lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Contohnya nih pada gambar ini awalnya dari zigot, terus menjadi blastosit dan gastrula. Nah, dari gastrula inilah baru memecah menjadi 3, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Yang endoderm nih itu salah satunya menjadi sel saraf, sedangkan di mesoderm menjadi sel darah merah, dan yang endoderm menjadi kelenjar tiroid. Nah, selanjutnya ada multipoten. Multipoten di sini yaitu kemampuan sel untuk berdiferensiasi hanya menjadi beberapa jenis sel saja yang biasanya berada dalam suatu golongan. Nah, contohnya nih pada hematopoietik atau pembentukan darah. Ini contohnya hematopoietik ini pada gambar. Ini bisa menjadi limfosit. Ini juga menjadi sel B sel, T sel, menjadi sel darah merah juga ya. Selanjutnya ada jenis sel punca. Jenis sel punca ada 2. Yang pertama ada sel punca embrionik dan ada sel punca dewasa. Sel punca embrionik ini sel punca yang didapatkan saat perkembangan individu masih berada dalam tahap embrio. Sel punca ini terbentuk saat embrio berusia 3-5 hari, yaitu saat blastosis akan melakukan tahap implantasi di dinding rahim. Nah, contohnya ini pada gambar. Ini prosesnya ada di sini.
ada di blastosis yang ada di cawan itu ya. Nah, sel punca embrionik ini bersifat pluripotensi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu pluripotensi kemampuan sel berdiferensiasi menjadi sel tubuh apapun. Selanjutnya ada sel punca dewasa. Sel punca dewasa merupakan sel punca yang ditemukan di antara sel-sel lain yang telah berdiferensiasi dalam suatu jaringan dewasa. Sel punca dewasa ini bersifat multipoten. Multipoten ini mampu berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel yang segolongan. Kemampuan berdiferensiasi sel punca dewasa ini juga lebih rendah dibandingkan sel punca pada embrionik. Contohnya nih ya, yang digambar ini sama dengan tadi yang disifat multipoten. Ini di sel punca hematopoietik. Ini berdiferensiasi menjadi seluruh sel darah seperti eritrosit, trombosit, neutrofil, limfosit B, dan limfotil T. Selanjutnya ada pertanyaan. Silahkan ini dijawab di kolom komentar dengan mencantumkan nama dan kelas berapa sebagai tanda absen kalian. Nah, pertanyaannya nih, apakah fungsi dan manfaat sel punca dalam kehidupan? Selanjutnya ada potensi sel punca dalam aplikasi klinis. Apa sajakah potensi sel punca dalam aplikasi klinis? Yaitu yang pertama, sel punca dipercaya dapat menjadi solusi penyakit degeneratif, yaitu kerusakan sel-sel dalam jaringan atau organ. Nah, penyakit degeneratif ini ada di poin ketiga ya. Antara lain ada penyakit stroke, itu terganggunya pasokan darah ke otak. Ada penyakit Alzheimer, itu otak yang mengerut dan mengecil. Ada juga penyakit diabetes mellitus, itu gangguan metabolisme insulin, dan infak miokard. Infak miokard ini serangan jantung. Nah, kerusakan sel-sel tersebut bersifat irreversibel, sehingga obat-obatan yang tersedia hanya bersifat memperlambat atau mencegah terjadinya kerusakan jaringan atau organ yang meluas. Oleh karena itu, dilakukanlah teknik transplantasi sel punca. Nah, transplantasi sel punca ini dapat berupa transplantasi autologus dan transplantasi alogenik. Yang transplantasi autologus ini merupakan transplantasi jaringan yang mengambil di dalam tubuh orang yang sakit sendiri, yaitu bagian jaringan atau organ yang lain. Nah, transplantasi alogenik itu transplantasi yang mengambil jaringan atau organ dari orang lain untuk transplantasinya. Dalam perkembangan metode transplantasi ini sebagai salah satu penyembuhan penyakit diperlukan dalam pertimbangan etika, moral, agama, hukum, dan sosial budaya yang ikut mempengaruhi. Jadi proses transplantasi ini tidak langsung mudah dilakukan, itu masih mempertimbangkan baik etika moral, agama, hukum, dan sosial budaya. Nah, secara hukum ini transplantasi diatur oleh peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat
anatomis serta transplantasi jaringan tubuh manusia. Nah, aspek etika menyatakan bahwa transplantasi ini merupakan upaya terakhir untuk menolong seorang pasien dengan kegagalan fungsi salah satu organ tubuhnya. Sehingga transplantasi ini menjadi opsi terakhir dalam pengobatan. Selanjutnya ada tumor dan kanker. Apa sih bedanya antara tumor dan kanker? Nah, tumor di sini merupakan benjolan atau pembengkakan akibat sel-sel abnormal atau tidak normal yang tumbuh tidak terkontrol. Tumor ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tumor ganas dan tumor jinak. Nah, yang tumor ganas inilah yang disebut kanker. Selanjutnya ada faktor penyebab tumor dan kanker. Yang pertama itu ada faktor keturunan atau genetik. Yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan yang seperti apa yang mempengaruhi penyebab tumor dan kanker, yaitu semisal pada perokok aktif atau perokok pasif ini berisiko besar terkena kanker paru-paru, mulut, laring, dan kandung kemih. Ini juga ada faktor lingkungan dari sinar ultraviolet dari matahari, dan juga ada faktor lingkungan radiasi dari ledakan bom-bom. Jadi faktor lingkungan yang seperti ini dapat menyebabkan tumor atau kanker. Yang selanjutnya ada faktor makanan yang mengandung bahan kimia. Banyak nih ya sekarang bahan makanan yang mengandung bahan kimia, baik berupa minuman atau makanan. Contohnya pada minuman seperti yang mengandung alkohol, sedangkan pada makanan itu yang mengandung zat kimia pewarna makanan. Ada juga yang makanan manis yang diproses secara berlebihan, itu dapat menyebabkan tumor atau kanker. Selanjutnya faktor dari virus. Nah, virus yang dicurigai ini dapat menyebabkan kanker, antara lain ada virus papiloma yang menyebabkan kutil alat kelamin atau genitalis. Selanjutnya ada virus hepatitis B, ini dapat menyebabkan kanker hati. Ada juga virus HIV, ini menyebabkan kanker limfosit. Selanjutnya ada faktor infeksi. Infeksi ini yang dapat menyebabkan berkembangnya kanker. Contohnya infeksi cacing clonorhosis sinensis. Ini dapat menyebabkan kanker pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya ada faktor gangguan keseimbangan hormonal. Selanjutnya ada faktor kejiwaan dan emosional. Faktor kejiwaan dan emosional seperti apa? Yaitu seperti stres berat dan keadaan yang menimbulkan gangguan emosional. Ini dapat menyebabkan sel menjadi hiperaktif dan berubah sifat menjadi ganas sehingga menyebabkan kanker. Jadi tidak boleh stres ya. Yang terakhir nih, ada faktor radikal bebas. Radikal bebas merupakan suatu atom atau gugus atom atau molekul yang memiliki elektron bebas. Nah, dari penjelasan itu merupakan faktor penyebab kanker. Telah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan memperhatikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila banyak salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.